Allah itu memiliki malaikat yang bertugas menangani berbagai kebutuhan makhluk. Itu jumlahnya cuma 10 menteri, tapi pembagiannya jelas, dan itu tidak berubah sampai dunia ini selesai, sampai orang kafir masuk neraka, sampai orang beriman masuk surga. Cuma 10 malaikat. Gambaran bagi saja itu adalah kabinet. Bagaimana kita memiliki vaksin yang bisa menangkal ketika anak-anak kita pergi ke negara lain. Di sana dia tidak akan kemasukan virus-virus yang memang ada di sana, tidak akan kemasukan budaya yang ada di sana. Tetap kita berbudaya Indonesia, tradisi Indonesia, berkarakter Indonesia, meskipun ilmu kita mungkin bertambah dengan pengetahuan yang dari luar. Nah, untuk yang khusus agama, karena saya lihat di Indonesia yang paling rawan itu konflik keberagamaan, ya, kan keragaman dari beragamaan. Hendaknya kita segera punya pakem. Kita harus menentukan negeri ini apa mazhabnya, itu jelas. Seperti Brunei Darussalam, dia final Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan tidak boleh yang lain ada, tetapi yang lain ada ibaratnya seperti mobil yang boleh lewat di satu daerah, tetapi dia tidak boleh cari muatan kalau memang tidak punya izin trayek. Itu juga Iran jelas mazhabnya Syiah, ya kan? Dia tegas, semua boleh ada, tetapi tidak boleh mencuat ke atas, tidak boleh cari muatan. Saudi Arabia sudah jelas Wahabi, dia sampai kapanpun juga akan keras dengan orang-orang yang tidak paham Wahabi. Tapi kita melihatnya mungkin itu sebuah kekerasan, ya, sebuah tindakan yang ekstrim, tetapi negara butuh kepastian sehingga warganya ada pegangan, dan itu kemudian dipayungi oleh negara. Nah, Indonesia ini rumit, mau puasa saja nggak selesai. Yang ini ikut negara, ini ikut ormas. Pastikan negara bahwa negeri ini akidahnya ini, agamanya ini, fikihnya ini, dan sebagainya. Pastikan itu. Dia akan digunakan pada payung-payung kebijakan pemerintah, tidak digunakan pada keseluruhan. Artinya setiap orang boleh mengamalkan keyakinannya, boleh Syiah, boleh Wahabiyah, boleh apapun misalnya. Tapi Indonesia harus pasti bahwa di negeri ini kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan umat Islam menggunakan fikih mazhab Syafi'i misalnya, supaya ada kepastian gitu. Kalau tidak ada kepastian sulit. Misalnya sekarang ada nikah mut'ah bagi Ahlussunnah wal Jamaah sudah haram hari ini. Tapi pada sebagian orang dibebaskan nikah mut'ah, kawin kontrak. Dan ketika masyarakat akan bergerak, ini mau mana yang dipakai? Negara harus pasti dia menggunakan fikih Syafi'i misalnya. Tidak masalah kalau soal perbedaan pendapat, tidak ada masalah, ya. Nah, yang dibutuhkan sekarang adalah orang-orang yang akan menangani masalah ini. Dia mengerti apa itu keragaman, mengerti apa itu perbedaan pendapat, paham masing-masing argumennya, dan ketika terjadi sesuatu dia harus punya kemampuan untuk memecahkan keragamannya. Selama ini kan dia bisa menunjukkan bahwa dia dari warga NU, kan orang NU itu kan dikenal sebagai warga yang tasamuh, ya, ormas yang tasamuh. NU Muhammadiyah itu dua ormas yang tasamuh, artinya ada toleransi di dalam menyikapi perbedaan pendapat. Di samping tawasud, pertengahan, juga ada tawazun, selalu mencari bagaimana kondisi ini tetap stabil. Saya kira yang dicari seperti itu. Saya kira sudah memulai itu, ya. Tentu diharapkan banyak orang-orang yang bisa dijadikan referensi atau diajak berbicara oleh beliau. Saya kira jabatan itu bukan menandakan bahwa kita orang yang terbaik, tapi kita adalah orang yang dipilih untuk menyelesaikan masalah ini. Bahwa nanti siapa yang masaknya, siapa yang menjadi dapur umumnya, saya kira siapa saja. Tapi seorang pejabat publik atau pejabat negara, dia adalah penjaga warung nasi yang siap menyajikan olahan. Kita tidak perlu tahu siapa yang mengolahnya, dan saya kira pemilik warung yang bijaksana dia tidak akan ragu-ragu mencari tukang masak yang mengerti, walaupun tidak harus diumumkan ini masakan siapa. Karena apa? Bagaimanapun yang kita jual, yang kita sajikan itu ingin supaya orang menikmati. Saya kira namanya itu biasanya muncul karena ada sebuah kebutuhan, dan kebutuhan itu setelah mengalami proses panjang karena persoalan kebangsaan yang pernah dirasakan selama ini, dan dikhawatirkan dia akan muncul di hari yang akan datang.
konflik-konflik kepentingan dan pemikiran di dalam menghadapi pilpres, misalnya kan pilkada, ini juga membutuhkan kedewasaan anak-anak bangsa di dalam bersikap, ya, sehingga keragaman itu bisa dipahami sebagai sebuah keragaman, keindahan, ya. Selama ini orang kan memahami bahwa kalau beda itu musuh, beda itu ini benar itu salah. Kita butuh orang yang memahami itu bahwa keragaman yang keragaman, perbedaannya perbedaan. Perbedaan di dalam pilihan itu nanti bisa dipahami sebagai perbedaan seperti orang milih masakan, kan. Atau orang sedang pesta di kondangan rame-rame, masakannya kan macam-macam. Mana yang Anda suka silakan dinikmati, yang tidak suka tinggal saja. Tapi tidak boleh komentar kepada kesukaan orang lain, apalagi membuang masakan yang akan disantap orang lain. Saya kira perjalanan anak bangsa selama lebih kurang 98 sampai sekarang, jadi meniscayakan adanya badan ini, meniscayakan, ya. Jadi Pak Prabowo mengambil sikap ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang pernah terjadi, dan beliau ingin jangan ada lagi masalah-masalah yang pernah membuat anak bangsa ini terluka dan ternoda serta bersengketa mengganggu perjalanan program negara dalam membangun negeri. Saya kira sudah pas.